Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftak edisi 19 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftak edisi terakhir, edisi hari Kamis kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, berkontribusi untuk pembahasan di Aftak malam ini. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi terkait saham tertentu ataupun kondisi pasar saham yang lain, Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di Aftak selanjutnya. Oke, langsung mulai ya. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftak, dukung kami dengan klik like. Hari Minggu kita akan membahas IHSG sesuai dengan apa yang disampaikan di stock call edisi hari ini. Tadi sore mungkin Anda sudah baca. Jadi minggu ini IHSG berpotensi mengonfirmasi pembentukan double bottom dengan menguji neckline ya. Semoga berhasil sesuai dengan perkiraan di market outlook 2025 yang kami sampaikan di Desember kemarin, bahwa di kuartal 1 ini potensi IHSG masih pullback sampai dengan kuartal kedua ya. Dan setelah breakout dari neckline, proyeksinya adalah lanjut ke 7.320 ya, seperti itu. Jadi silakan Anda baca, silakan Anda cermati. Kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Oke, Pak ya, mohon bantu analisa MAPA untuk swing trade. Apakah harga saat ini tepat untuk masuk dan target TP dan stop lossnya di berapa? Terima kasih, semoga Allah berikan kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Untuk swing trade ya. Oke, saat ini turun ya untuk MAPA. Kita akan lihat apakah target turun MAPA ini sudah tercapai atau belum. Kemungkinan baru mencapai 0,3 ya. 0,3 ini ya merupakan support ya, ini 0,3 sudah tercapai dan target turun selanjutnya di 870. Oke. Ekspektasi kita sementara ini, proyeksi kita sementara ini MAPA berpotensi untuk melanjutkan koreksi ya. Setidak-tidaknya ke 0,6 ya, karena ini sepertinya mengarah ke konsolidasi ya. Konsolidasi jangka menengah ya. Karena gagal lewati 1150 atau 1150-70 yaitu areanya resist. Kemungkinan pergerakannya akan cenderung ke konsolidasi, dan konsolidasi itu setidaknya potensinya lebih dari 0,6 ya, itu bisa sampai dengan 0,7 ya. Nah, kalau kita trading swing trade jangka pendek, apakah memungkinkan harga saat ini kita lihat potensi upside-nya ke 985 ya. Jadi proses turunnya ini bisa naik ya, bisa naik terlebih dahulu ke 985. Jika dia gagal lewati itu, berarti arahnya adalah ke 0,6 ya, 870. Dengan potensi upside yang hanya 3%, menurut saya tidak menarik ya. Menurut saya tidak menarik. Jadi apabila Anda mencari profit di atas 5%, ya tidak menarik jelas. Jadi saran saya Anda bisa tunggu saham ini turun dulu ya, di 870 atau 880, nanti kita lihat, bisa dikonsultasikan lagi. Setelah itu tercapai, jika terjadi rebound mungkin bisa memungkinkan untuk swing trade dengan potensi upside yang lebih menarik daripada saat ini. Begitu. Nanti kalau Anda member, Anda bisa konsultasi setelah level 870-80 tadi tercapai. Mau analisa ASLC untuk investing, sudah pernah saya bahas ya. ASLC untuk secara fundamental ya. Ini saham ini kan baru juga ya, relatif baru gitu ya. Baru IPO tahun 2022 ya. Apabila kita lihat ini trennya turun jangka panjangnya, dan memang kalau kita lihat di monthly belum ada indikator ya untuk moving average 60. Di weekly sudah ada dan masih turun ya. Apakah penurunan saat ini merefleksikan fundamental jangka panjang yang memang tidak terlalu menarik gitu ya? Belum tentu ya. Jadi belum tentu saham yang turun itu fundamentalnya jelek, belum tentu. Ya, bisa saja dia turun disebabkan oleh banyak hal ya.
misalkan market kondisinya lagi tidak baik, dia IPO ya kan. Nah, makanya ada beberapa emiten itu menunda IPO menunggu kondisi market itu bagus. Nah, kita lihat dari IPO di 2022 itu jelas ya market sedang tinggi-tingginya saat itu ya, saat komoditas sedang tinggi-tingginya ya. Karena market kita ya ditopang oleh ya selain banking ada komoditas yang cukup signifikan karena negara komoditas ya. IPO di tahun-tahun itu memang agak sulit kecuali dia memang kuat ya secara sentimen dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini fundamentalnya itu sebenarnya tidak terlalu tidak jelek, bahkan malah layak ya. Secara pertumbuhan kita lihat sejak 2023 ya, dari sisi pertumbuhan naik dari atas sampai bawah, dan ini berlanjut sampai dengan diperkirakan sampai dengan 2024. Laporan 2024 nanti yang mungkin di kuartal 1 ini akan dirilis. Jadi saya rasa dengan fundamental yang seperti pertumbuhannya seperti ini ya sebenarnya ya layak. Namun dari sisi pertumbuhan ya, dari sisi profitabilitas di sini profitabilitasnya memang relatif ya tipis ya. Apabila Anda investor yang hanya melihat pertumbuhan dan mengabaikan profitabilitas, ini mungkin menjadi layak ya secara pertumbuhan memenuhi syarat. Tetapi secara profit kami memiliki batas minimal 5%. Tidak semua industri bisa memenuhi itu ya. Jadi ada beberapa emiten yang sebenarnya bagus secara pertumbuhan tetapi tidak bisa kita rekomendasikan karena keterbatasan atau batasan-batasan tertentu seperti profit marginnya ini yang sangat tipis. Ya, jadi misalkan Anda bisa investasi di saham ini dengan mengabaikan profitabilitas yang memang di bawah 5%. Oh, yang penting profit, saya berani invest. Karena mungkin banyak hal ya. Kenapa margin itu tipis? Karena ya biasanya mereka memang banyak kos-kos yang bisa dikatakan itu menjadi sebuah beban yang mungkin cukup besar ya, yang ya apabila pada tahun-tahun tertentu bisa menyebabkan itu minus ya. Misalkan ini juga pernah ya tercatat minus gitu ya di kuartal 1 2023 gitu ya, dia secara operasionalnya minus gitu, artinya dia rugi operasionalnya gitu. Nah, inilah yang kita tidak mau dalam berinvestasi gitu ya. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau Anda mencari pertumbuhan, ini termasuk saham yang tumbuh, perusahaan yang tumbuh, namun untuk margin profitnya tidak terlalu menarik buat kami. Begitu. Jadi dengan demikian saya rasa pertumbuhannya ini masih berpotensi berlanjut dengan harga saham yang saat ini cukup ya bisa dikatakan masih di bawah ya, bahkan ini di 75 ya, IPO-nya di atas ini di 300-an gitu ya. Jika dia bisa kembali ke sana ya cukup tinggi, signifikan sekali gitu ya. Beggar ya kan bahasa orang sekarang. Nah, kalau Anda mau nunggu secara teknikal harus tunggu di uptrend dulu ya, saran saya gitu. Di atas 100 itu mungkin bisa dipantau. Kalau sekarang ini mungkin lebih amannya trading ya. Lebih amannya trading. Karena kalau trading kan kita bisa melakukan stop loss atas dasar teknikal. Sedangkan kalau investasi kita tidak hanya teknikal, kita harus melihat faktor fundamental untuk menjual sebuah posisi kita punya di portofolio ya. Jadi keputusan kita jual atau tidak dalam berinvestasi dengan trading itu sangat berbeda. Ya, jadi oleh karena itu kita harus benar-benar tahu tujuan kepentingan kita itu untuk membeli saham ini untuk apa. Jika memang tujuan jangka panjang, yang sangat-sangat jangka panjang, ya, faktor fundamental yang dominan dalam mengambil proporsi dalam pengambilan keputusan itu. Kalau kami dengan marginnya seperti tadi yang kita lihat tadi, ASLC ini tidak termasuk layak invest ya untuk saat ini. Mungkin nanti ada improvisasi, mereka melakukan efisiensi sehingga marginnya menjadi stabil di atas 5% ya. Tidak tertutup kemungkinan dengan pertumbuhan yang seperti itu tadi bisa kita beli. Gitu kira-kira ya untuk pandangan saya sementara. Mohon dibahas VKTR untuk trading. Terima kasih Pak ya. Oke, kita lihat VKTR untuk trading swing trade ya berarti ya. Oke. Saat ini bisa dikatakan turun ya. Ini membentuk pola rounding ya. Kemungkinan ini juga
berproses menuju 111 ya. Saran saya nunggu turun lagi ya gitu, karena ini penutupan terakhir tidak terlalu baik ya secara teknikal gitu ya, berpotensi untuk turun ke 113 sampai dengan 111. Kalau dia bisa rebound dari situ, Anda bisa tradingkan dengan TP 120 sampai dengan 129. Namun saran saya nunggu ya, untuk saat ini nunggu dulu. Salam Pak Yev, bantu analisa saham MLPL untuk swing. Oke. MLPL. Oke, terakhir kita juga trading saham ini, tapi sudah dijual ya. Posisi saat ini memang tidak terlalu, ya bisa dikatakan agak terlambat ya kalau masuk di sekarang. Terakhir kita jual ya MLPL itu tanggal 15 ya, di 121, profit 14%. Ini ya. Jadi kita beli tanggal di hari yang sama ya, tanggal 15 jam 9. Kemudian kebetulan ya, kita beruntung saham ini naik di jam 10 ya, hanya beberapa ya, mungkin hanya beberapa menit atau jam ya, saham ini naik 14% kebetulan. Kemudian dijual ya, karena memang secara tanggal 15 ini sempat naik lebih tinggi daripada kita jual ya. Jadi saya rasa member PTR banyak yang lebih besar untungnya daripada kita, lebih dari 14% ya. Karena memang ini adalah resist ya, jadi wajar dia mentok di situ, karena memang resist ini cukup kuat. Dan kalau kita lihat dari sini, polanya adalah setelah dia naik menyentuh resist misalkan, dia akan turun lagi ya. Jadi kalau untuk trading mungkin saran saya Anda tunggu dia membentuk high low baru ya, karena terakhir dia membentuk high low di 102, berarti kemungkinan dia akan membentuk high low yang lebih tinggi. Tentu saja lebih tinggi ya, namanya high low ya kan. Nah, kemungkinan di 113 ya. Gitu. Mungkin area situ yang bisa Anda coba lihat. Jika dia rebound, Anda bisa ikutin seperti tadi yang kita tradingkan di private trading room. Gitu. Untuk saat ini nunggu ya. Malam Pak Yev, untuk swing apakah JIHD masih bagus? Saran masuk harga berapa ya? Terima kasih, sehat selalu. Oke. Untuk swing ya, JIHD. Sekarang ini masih swing turun ya. Oke, seperti ini. Untuk time frame H4, kita trading di H4 ya. Jadi tunggu di 1495 atau di bawah 1500 sampai dengan yang memungkinkan di 1440. Ketika swing turun masih berjalan, yang kita harus lakukan adalah menunggu di target turun itu sampai dengan terjadinya sebuah rebound ya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Yev, sehat selalu untuk Pak Yev dan keluarga. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum Pak, maaf, menurut Bapak lebih bagus investasi saham atau investasi emas ya untuk tahun 2025? Kalau untuk emas saya rasa timing untuk investasinya sudah lewat ya. Emas itu kita rekomendasikan, maksudnya kita prediksi naik itu di 2020 ya. Kalau Anda mengikuti kami sejak 2020 atau sebelumnya gitu ya, pastinya Anda tahu. Tetapi dengan parameter yang kita gunakan tentunya ya, kita akan mengacu pada investasi kami di peer ya kan. Kita akan compare return dari emas dengan yang sudah naik tentunya. Nah ini ya, kita update terakhir di Januari 2024 kemarin. Ini merupakan lanjutan ya. Jadi kita prediksi kenaikannya di 2600 ya. Ya, gitu. 2600. Sedangkan saat ini kita coba lihat 2020 ya, di tahun 2020 bulan Oktober. Nah, ini ya. Apabila Anda sering membaca website kami, sering mengunjungi website kami ya, ini 2020 ya. Ini 2020 Oktober tanggal 2. Ya, ini waktu itu Sektia Bayu yang menyampaikan di mana potensi saat itu ya. Kita buka chartnya ya. Oke.
Jadi Oktober 2020 itu emas masih di berapa ya? Ini ya. Di sini ya. Nah, ini di sini nih. Masih di 1700 atau 1600 kalau nggak salah saat itu disampaikan ya, 1700 ya ini ya, bulan Oktober November ini ya. Returnnya sampai dengan saat ini gitu ya, kita coba compare dengan investasi saham, itu kita tidak menggunakan indeks ya, tapi kita menggunakan tentunya kita menggunakan investasi yang kami terapkan gitu ya. Itu kenaikannya hanya 53% ya. Sedangkan kalau kita investasi saat itu sampai dengan tahun ini ya kan, dengan menggunakan PIR sebagai patokan ya, sekali lagi ya, waktu itu return kita di sekitar 61 ya. Sedangkan tahun ini sudah di 132, ada 70 persenan, 50 versus 70% return secara keseluruhan ya tentunya. Nah, artinya ya kalau kita compare, kita memilih saham atau emas, tentu saja saham lebih menguntungkan, juga mengandung resiko yang lebih tinggi. Ya, itu harus bijak ya. Jadi kita harus bijak bahwa emas itu sebenarnya tidak bisa di-compare dengan saham. Saham juga tidak bisa di-compare dengan komoditas lain, instrumen lain. Ya, saham ya saham. Ya, gitu. Nah, kita pilih saham atau emas itu tergantung dengan toleransi kita terhadap risiko. Gitu ya. Jadi kalau risiko kita levelnya mungkin moderat ataupun rendah, mungkin ya basis emas itu bisa menjadi sebuah instrumen yang mungkin lebih bisa diterima. Sekali lagi ya, kalau kita bicara return tinggi, tentu saja saham jauh lebih tinggi, ya kan? Tetapi risikonya juga tinggi. Emas returnnya lebih rendah, ya, tetapi risikonya juga lebih rendah. Nah, gitu. Jadi kalau beli sekarang, saya rasa sudah terlambat ya untuk emas. Gitu ya, kalau memang Anda mau beli emas gitu loh ya, memang masih naik tetapi ruang gerak naik yang kita kalau baru mau beli itu kan posisi saat ini sudah sangat tinggi ya, namanya emas juga bisa turun ya gitu. Jadi jangan dikira emas itu naik terus, ini mindset yang kurang tepat ya gitu. Kalau Anda mau naik terus, saran saya ya belilah instrumen investasi seperti RDPU ya kan, obligasi, kemudian deposito. Nah, itu kalau Anda bertanya kepada kami bukan karena kami advisor saham, bukan, tetapi by data ya, saham jauh lebih tinggi potensi returnnya dibandingkan emas. Oke. Tetapi risiko saham lebih tinggi juga daripada emas, apalagi kalau kita belinya ngasal. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Dengan kondisi seperti sekarang ini emas masih potensi naik masih, tapi returnnya ya tentunya sudah tidak setinggi ketika Anda beli di bulan Oktober 2020 gitu ya. Apalagi kalau belinya Anda mungkin di 2017, 18 gitu ya, itu jauh lebih tinggi, tetapi tetap lebih tinggi PIR ya gitu. Oke. Dulu ada yang nanya, returnnya PIR sama deposito tinggian mana? Ya jelas ya nggak bisa dibandingkan ya. Saham dengan obligasi, saham dengan RDPU, deposito itu tidak bisa di-compare ya. Jadi setiap orang punya preferensi yang masing-masing, beda-beda ya, sesuai dengan profil masing-masing. Jadi ada yang cocok dengan emas, ada yang cocoknya dengan saham, ada yang cocoknya dengan obligasi, ada yang cocoknya dengan forex ya, yang lebih tinggi lagi resikonya, ada yang cocok dengan kripto gitu ya. Jadi jangan hanya termotivasi dengan potensi return, tapi kita juga harus tahu potensi risknya ya. Sekali lagi ya, kita nggak mau orang investasi saham hanya karena melihat kita itu profitnya besar, 100% gitu ya profitnya. Tidak, kita tidak mau seperti itu. Kita ingin orang yang masuk di saham ini memang mengerti potensi risiko dan potensi returnnya. Jadi harus seimbang, harus balance pemahaman itu. Jangan sampai motivasinya cepat kaya, pengen cepat ini, cepat itu.
balikin duit 500 jadi 100 miliar gitu. Jadi motivasinya trading dulu yang bener, investasi dulu yang bener, SOP dulu yang bener, baru kita mengharapkan return. Return itu juga harus realistis gitu ya. Walaupun bisa aja kita dapat profit sangat-sangat besar, tetapi selalu berpikirlah realistis biar akal sehat itu terus dipergunakan gitu. Jangan sampai kita itu di luar batas ya. Tuhan memang memberikan kita rezeki bisa di luar dugaan kita ya. Gitu. Tetapi harus ingat konsekuensi-konsekuensi yang kita harus bisa terima. Emas masih bisa naik, saham juga masih bisa naik. Jadi pilihannya ada di Anda sendiri. Anda lebih cocok saham atau emas, gitu ya. Halo Pak, mohon analisa Akra untuk trading. Terima kasih Pak. Oke. Oke, posisi saat ini Akra sudah swingnya sudah jalan ya, bahkan sudah mendekati target ya. Gitu. Nah ini, jadi kita anggap ini sudah tercapai ya untuk target swingnya, dan momentum belinya harusnya tanggal 7 Januari ini ya, ketika dia mulai rebound gitu ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin harus menunggu dia turun dulu atau mematahkan tren turun yang ini. Kalau dia patah, potensinya lebih tinggi lagi gitu ya. Harus menunggu konfirmasi breakout di atas 1250 ke atas, barulah itu baru akan menarik. Kalau tidak, Anda tunggu di bawah saja gitu ya. Baik, Assalamualaikum Pak Ayep, mohon dianalisa IPO HGII saham baru ya untuk swing, apakah akan ada potensi naik atau bahkan cenderung turun? Terima kasih. Kalau sudah bisa kita analisa, kita bisa analisa, tapi kalau biasanya masih harus menunggu ya untuk dapat dianalisa secara teknikal. Nah, seperti ini kita buka di time frame H4 pun belum ada indikator ya yang muncul. Jadi ya sementara ini dia membentuk lower high ya. Sementara ini akan sangat lemah ya. Ingat ya, sangat lemah prediksi ini, tetapi kecenderungannya masih ke bawah ya konsolidasi ini. Mungkin kalau Anda mau trading harus nunggu kenaikan di atas 200 ya. Di atas 200 itu baru memungkinkan untuk dia naik. Tapi kalau sepertinya ini membentuk lower high di 212, ini menandakan potensi untuk turun ke bawah 160 ini, target turun yang sudah kelihatan. Kalau dia tembus lagi, kita bisa lihat ekstensi ya. Ekstensinya di 150 sampai dengan 130-an. Oke, lanjut ya. Volume HP saya sudah full, tapi suara Pak Ayep masih kecil banget. Oh, mohon maaf ya. Ini sudah maksimal ya di sini ya. Tapi saya cek di HP saya suaranya normal ya. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Pak Ayep, saya mantan karyawan Astra, jadi tahu bagaimana sistem dan SDM di sana. Makanya saya hold keras ASII. Tapi sudah merasa lelah dengan kondisi saham. Oke. Tolong analisa lengkap teknikal ya, and fundamentalnya Pak. Untuk Astra kami masih memproyeksikan turun ya. Gitu. Kemarin targetnya hampir tercapai. Yang jangka panjang tentunya kalau kita bicara 2023 kita sudah bilang saham ini bakal turun ya. Anda bisa lihat di Yeftok sebelumnya dan turun sempat di 4.200 kemarin di 2024 bulan Mei gitu ya. Nah, sekarang ini masih mengarah ke bawah ya secara teknikal, jadi masih sama, potensi masih turun. Secara fundamental seharusnya Anda lebih tahu daripada saya yang sebagai investor biasa gitu ya, karena Anda ini kan internal yang katanya lebih memahami bagaimana jeroan nih Astra gitu. Tetapi pandangan saya sebagai analis biasa ataupun investor biasa gitu ya, outlook yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa komoditas masih akan turun ya, komoditas, dan kemudian dari otomotif karena di sini cukup besar secara segmentasinya cukup besar ya otomotif itu, dan juga untuk pertambangan juga cukup besar. Saya rasa dengan demikian proyeksi kami masih cenderung ke turun ya gitu. Jadi kalau kita bicara fundamental di sini kita harus mempertimbangkan dari otomotif dan juga pertambangan. Sementara ini ya fundamental dari Astra sempat mengalami pemulihan di kuartal 3 ya kemarin.
ini naik, jadi kemungkinan ini masih penurunannya ini masih moderat. Penurunan yang moderat itu ya tipis gitu ya. Dengan penurunan yang sangat tipis ini kita bisa katakan fundamental Astra ini sudah cukup tinggi kenaikan kemarin setelah pandemi ya. Dia kan pandemi sempat turun ya ke bawah 3.700 di mana kita juga invest saat itu ya. Kita juga sempat invest bersama member peer ya. Kemudian saham ini sempat naik ke atas 7.000 bahkan ya, kita distribusikan seperti saham-saham blue chip yang lain. Di 2022 itu adalah puncak dari saham-saham komoditas, saham-saham yang masih ada hubungan dengan komoditas ya. Nah, ini saat ini sedang proses turun lagi. Secara teknikal dengan fundamental yang saya sudah bahas tadi secara singkat, potensinya kami melihat untuk jangka panjang masih berpotensi untuk turun ya. 4.500 ini adalah support terdekat dan tidak tertutup kemungkinan Astra bisa kembali ke bawah dengan konfirmasi secara segmentasi tadi, otomotif turun, kemudian juga segmen pertambangan dan alat beratnya juga berpotensi mengalami penurunan ya gitu. Sekali lagi Anda lebih tahu daripada saya, sementara ini seperti itu untuk Astra. Malam baik, mohon bantu analisa saham GPSO untuk swing trading. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke, GPSO untuk trading. Wow. Ya, ini untuk trading tentunya hanya untuk yang full time trader dan cepat ya, yang cepat-cepat saja. Karena pergerakannya ini seperti ini ya, lompat-lompat naik dan ini gap up. Ini mungkin habis suspend atau seperti apa saya juga tidak tahu. Yang jelas ini transaksinya juga kadang ada kadang tidak ada, yang seperti ini yang kita khawatirkan ya. Kalau kita trading itu kan kita ingin yang cepat ya, bisa keluar dan bisa masuk dengan mudah. Sekarang ini secara teknikal masih turun ya, kemungkinan mengarah ke 292 ya, sekarang harga 360. Ini cukup agresif. Saham seperti ini hanya diperuntukkan untuk full time trader dan yang memahami bahwa resikonya sangat besar ya gitu. Oke, cukup ya, sementara masih menunggu ke bawah untuk GPSO. Semoga tidak ada yang terlewat untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Silahkan tulis kembali di F-Talk selanjutnya, saya akan berusaha membahasnya ya. Begitu untuk F-Talk malam ini. Silahkan apabila Anda member bisa berkonsultasi dengan advisor, jawaban mereka pasti akan lebih baik daripada jawaban saya ya. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan apabila Anda trading. Analisa fundamental secara mendalam apabila Anda investasi, lakukan proyeksi-proyeksi ke depan. Jangan sampai hanya melihat data hari ini atau data masa lalu yang bagus. Belum tentu ya, kita harus bisa melakukan proyeksi-proyeksi untuk jangka panjang. Dan kemudian selalu berpikir realistis ya. Jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu, juga jangan terlalu pesimis dalam berinvestasi ataupun trading. Tetap di garis yang wajar dan normal, merespon dengan biasa-biasa saja, profit biasa, loss juga biasa. Kalau Anda trading, investasi juga harus tenang, jangan mudah terdistruksi ataupun terlalu impulsif dalam mengambil keputusan ya. Ketika investasi itu adalah investasi yang sifatnya jangka panjang, harus dipikirkan dengan baik dan matang, jangan sampai tergesa-gesa ya. Itu pesan untuk F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.